Bab 656 Keputusan Gila. Jangan beri mereka kesempatan, Snow lembut menjadi penasaran. Ada lebih dari 300.000 elit guild yang ditempatkan di dekat Stone Forest Town. Dari mereka, 70.000 milik Star Alliance, sementara Ouroboros hanya memiliki 50.000. Bahkan jika kedua guild tingkat pertama bersatu, mereka masih tidak akan bisa melakukan apapun pada guild lain. Oleh karena itu, setiap guild menjaga perdamaian sementara ini. Tidak ada yang berani memancing orang lain. Namun, jika sebuah guild memutuskan untuk menyerang kota hutan batu, maka banyak keributan akan menarik perhatian para guild lainnya. Pada saat itu, tidak ada yang tidak mau duduk dan membiarkan orang lain merebut kota. Persekutuan lain pasti akan bekerja sama untuk memusnahkan musuh bersama. Karena itu, bahkan Star Alliance, dengan keunggulan numeriknya, tidak akan berani mengambil tindakan. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng bersikeras bahwa mereka menyerang kota hutan batu tanpa memberikan persekutuan lain kesempatan untuk membalas. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada level 55 dan level 60 NPC yang membela kota. Di antara mereka, bahkan ada tier 2 NPC. Level 60 level 2 NPC bahkan lebih kuat dari level 30 Great Lord. Belum lagi, ada lebih dari satu level 60 tier 2 NPC yang membela kota. Pemimpin besar Sareya, yang menggunakan mantra kehancuran skala besar, juga membela kota. Dengan 50.000 elit Ouroboros, akan menjadi pertempuran pahit untuk merebut kota hutan batu. Juga tidak ada kepastian bahwa mereka akan berhasil. Ya, jangan beri mereka kesempatan, Si Feng mengangguk sambil mengulangi sendiri. Ketika saatnya tiba, semua orang harus membuang NPC kota secepat mungkin dan menyerahkan sisanya kepadaku. Si Feng telah menaklukkan banyak kota di masa lalu, jadi dia cukup akrab dengan metode ini. Itu bukan tugas yang mudah bagi persekutuan untuk mendapatkan kendali atas sebuah kota. Pertama, pemain harus membuang setiap NPC di dalam kota. Membiarkan satu NPC hidup-hidup akan mengakibatkan kegagalan. Kedua, pemain harus mendapatkan token kota yang dijaga oleh pemimpin kota. Setelah menyelesaikan dua tugas ini, seseorang akan mendapatkan wewenang untuk memerintah kota. Karenanya, sangat sulit untuk merebut kota dengan banyak pesaing di sekitarnya. Di masa lalu, setelah keuntungan pegunungan Stone Cloud telah didistribusikan, tidak ada persekutuan yang peduli untuk menangkap kota hutan batu. Namun, hal-hal yang sedikit berbeda dalam kehidupan ini. Saat ini, berbagai pasukan utama dan anggota elit besar guild telah berkumpul di dekat pegunungan Stone Cloud, menjadikan ini kesempatan yang sempurna untuk merebut kota hutan batu. Namun, mereka hanya memiliki kerangka waktu kecil untuk melakukannya. Karena butuh waktu kurang dari 2 jam untuk melakukan perjalanan dari pegunungan Stone Cloud ke kota hutan batu dengan berjalan kaki atau 30 menit di atas gunung. Untungnya, belum ada yang mencapai level 40. Apakah kamu berencana untuk menahan semua persekutuan itu sendirian? Tanya Snow lembut, terperangah. Dia sangat meragukan bahwa Si Feng dapat mencapai prestasi ini. Mereka berbicara tentang lebih dari 250.000 pemain elit. Bagaimana mungkin satu orang menahan banyak pemain? Kata-kata Si Feng mengejutkan semua orang di tenda juga. Meskipun mereka sudah lama menyadari bahwa Si Feng gila, mereka tidak mengira dia gila ini. Duduk di sebelah Si Feng, Fire Dance dan Aqua Rose juga sama terkejutnya. Namun, tak lama setelah itu, mereka berdua tersenyum pahit. Meskipun mereka tidak ragu bahwa Si Feng dapat lolos dari cengkeraman 250.000 pemain elit, tidak peduli bagaimana mereka menghancurkan otak mereka, tidak mungkin untuk menangkis 250.000 pemain elit. Mencegah tentara ini dari melecehkan mereka ketika mereka menyerang kota hutan Stone. Namun, Si Feng tidak pernah sekalipun gagal menepati janji, terlepas dari betapa gilanya pernyataannya. Dia tidak akan pernah memberikan kata-katanya jika dia tidak yakin untuk menyimpannya. Seorang pria menahan 250.000 pemain elit, hanya dengan memikirkannya membuat mereka merinding. Tenang, itu akan baik-baik saja. Namun, apakah kita berhasil atau tidak akan tergantung pada seberapa cepat kamu dapat menghapus NPC di kota, kata Si Feng percaya diri. Setelah itu, Si Feng memberi Fire Dance dan Aqua Rose pesanan masing-masing. Dalam pertempuran yang akan datang, Fire Dance ditugaskan untuk memimpin pasukan utama,
sementara Aqua Rose ditugaskan untuk memimpin Dark Gods Legion, sedangkan untuk Snow Lembut dan yang lainnya, mereka masih ragu untuk membuat keputusan. Snow, apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Kamu tahu betapa gilanya ini kan? Zhao Yueru bertanya dengan lembut. Salju Lembut menarik napas dalam-dalam. Pada saat berikutnya, tekad dingin muncul di matanya ketika dia berkata, kami tidak punya pilihan lain. Star Alliance tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Guild lain terus-menerus mengganggu kita juga. Pada tingkat ini, Star Alliance akan menyusul kami. Petik 2. Setelah itu, Gentle Snow mulai mengatur pasukan persekutuannya, bersiap untuk pertempuran. Si Feng, bagaimanapun, tidak terburu-buru. Pertama, dia menyelidiki berbagai persekutuan besar, terutama pasukan utama mereka. Sebelum mereka mengambil tindakan, Si Feng menggunakan Bible of Darkness untuk memanggil Demon tingkat 2. 3 jam kemudian, Si Feng memanggil Demon tingkat 2 lainnya. 2 demons tingkat 2 tingkat 35 sama besarnya dengan bukit kecil. Tier 2 demons adalah setara dengan monster peringkat Lord. Itu cukup meyakinkan untuk memiliki 2 Lord level 35 di pihak mereka. Aku tidak pernah membayangkan kalau api hitam akan memiliki sesuatu seperti ini. Tidak heran dia begitu percaya diri menangkis persekutuan lain. Snow Lembut tertegun ketika dia melihat 2 demons tier 2 yang kuat. Bahkan tim 100 orang dapat menangani Demon Tier 2 biasa, meskipun mereka mungkin berjuang. Namun, Iblis Tier 2 di bawah kendali pemain jauh lebih menakutkan. Itu bisa memusnahkan bahkan tim elit 1000 orang. Jika 2 Tier 2 Demons bersatu, dampaknya akan berlipat ganda. Dengan 2 Demons Tier 2 ini, Si Feng berhasil bisa menunda guild lain untuk beberapa waktu. Sama seperti Zero Wing dan Ouroboros akan memobilisasi pasukan mereka, berbagai guild besar menerima berita tentang masalah ini. Berbagai serikat besar masing-masing memiliki jaringan informasi masing-masing. Dengan Ouroboros memobilisasi pasukan yang begitu besar, bagaimana mungkin berita tentang hal itu lolos dari mata dan telinga berbagai macam persekutuan besar? Apakah Snow Lembut menjadi gila? Dia benar-benar percaya Black Flame? Apakah dia berpikir Black Flame adalah dewa yang dapat menangkis pasukan sebanyak 250.000 pemain? Galaxy Pass, yang saat ini berada di pegunungan Stoneclaw, tertawa gila ketika menerima informasi ini. Beritahu yang lain segera. Jika Ouroboros berani menyerang kota hutan batu, temukan peluang untuk menyerang. Petik 2. Galaxy Pass bukan satu-satunya orang dengan pemikiran seperti itu. Pemimpin persekutuan lainnya juga berpikir bahwa Snow Lembut telah kehilangan akal sehatnya. Api hitam juga sama gila. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa anggota elit guild mereka adalah orang-orang bodoh yang hanya akan berdiri dan mati untuknya? Jika semua 250.000 pemain bekerja bersama-sama, serangan jarak jauh saja bisa membunuh Lord dengan level yang sama secara instan, belum lagi seorang pemain. Tiba-tiba, berbagai guild besar di sekitar Stone Forest Town mulai memobilisasi pasukan mereka, bersiap untuk mengambil tindakan pada saat itu juga. Sekarang, yang tersisa hanyalah Ouroboros dan Zero Wing untuk bergerak. Adapun berbagai kekuatan utama dan anggota elit besar guild, mereka semua melanjutkan penggilingan untuk kristal ajaib di pegunungan Stoneclaw. Tanda hubung. Berita pasti terbang. Namun, ini juga tidak terlalu buruk. Itu akan mengganggu aku jika mereka tidak bergerak, Si Feng tertawa. Dia kemudian mengaktifkan aura Win-Win Reader, berubah menjadi kabur saat dia terbang ke Stone Forest Town. Apa yang dia coba lakukan? Gumam Snow Lembut dalam kebingungan. Tindakan Si Feng bahkan membingungkan Fire Dance dan Aqua Rose karena Si Feng belum mengungkapkan rencananya yang sebenarnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Si Feng menyeringai. Segera, dia menukar aura angin untuk aura api. Dia kemudian melemparkan Firestorm di kubu NPC kota hutan batu. Tiba-tiba, api menelan lantai ketiga dan tertinggi dari benteng. Beberapa pemain terdekat langsung berubah menjadi abu. Adapun NPC di dalam benteng, mereka mengalami kerusakan berat juga. Dalam sekejap mata, lantai 3 benteng itu tidak lebih dari reruntuhan hangus. Kerumunan yang menyaksikan dari jauh tercengang. Si Feng benar-benar menyerang benteng NPC sendirian. Dia mencari kematian. Pada saat ini,
seorang pria tua berambut putih berjubah hitam muncul dari reruntuhan. Orang tua ini adalah Sareya, NPC level 60 tingkat 2. Melihat si Feng, Sareya berteriak dengan marah, berkata, "Penyusup. Kamu benar-benar berani memprovokasi aku? Aku akan menunjukkan kepadamu betapa menakutkannya membuat marah seorang mage." Petik 2. Sareya, pemimpin besar, penyihir profesional. Level 60. HP 5.500.000 per 5.500.000. Selain itu, 2 NPC dengan aura yang mengesankan berdiri di samping Sareya, dan mereka adalah pemimpin kedua, Lime, dan pemimpin ketiga, Pado. Lime, pemimpin kedua, Pedang Master. Level 60. HP 6.500.000 per 6.500.000. Pado, pemimpin ketiga, Master Berserker. Level 60. HP 7 juta per 7 juta. Firestorm si Feng hanya menangani sekitar minus 80.000 kerusakan pada 3 pemimpin, jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jutaan HP yang mereka miliki. Namun, penghancuran benteng mereka adalah yang benar-benar membuat marah ketiga pemimpin. Pada saat ini, ketiga pemimpin memelototi si Feng, mata mereka berisi janji kematian yang menyakitkan. Tertawa, si Feng berbalik dan terbang. Tidak ada yang bisa lolos dari kemarahan kita. Sareya dan 2 pemimpin lainnya memanggil gunung mereka dan mengejar si Feng. Perbedaan antara memiliki gunung dan tidak memiliki gunung sangat besar. Meskipun si Feng telah mengaktifkan Wind Rider, 3 NPC menyusulnya dengan sangat cepat. Sial, mereka menuju ke arah kita. Persekutuan yang menyaksikan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat si Feng terbang ke arah mereka. Wind Rider hanya memiliki durasi pendek 24 detik. Si Feng bisa menutupi jarak yang cukup pada waktu itu untuk mendarat tepat di tengah berbagai persekutuan besar. Pada saat ini, Sareya, yang menunggang kudanya, menarik garis demi garis rune di udara. Dia kemudian menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba, awan mulai mengembun di atas pasukan pemain. Belok ke abu, Sareya mengungkapkan senyum seram saat dia melemparkan mantra tingkat 2, Badai Petir, di lokasi si Feng. Bab 657 Lubang Keputusasaan. Mendengar guntur bergulir di atasnya, si Feng mengaktifkan Blade Defensif. Dia kemudian berlari menuju kerumunan terbesar. Meskipun mantra tier 2, Badai Petir, bukanlah mantra penghancuran skala besar yang menghasilkan kerusakan sangat tinggi, mantra mencakup area yang sangat luas, hingga radius 100 yard. Setelah penyihir profesional tingkat 2 menyanyikan mantra penuh mantra, bahkan si Feng tidak bisa menahan atau menghindari serangan. Cepat, singkirkan Black Flame. Petik 2. Eselon atas dari berbagai guild besar melihat melalui taktik si Feng. Dia bermaksud membunuh mereka dengan pedang pinjaman. Oleh karena itu, selama mereka membunuh si Feng terlebih dahulu, masalah mereka akan terpecahkan. Namun, atribut si Feng jauh di atas standar pemain saat ini. Bahkan pembangkit tenaga terkuat dari berbagai guild tidak bisa bersaing dengan si Feng dalam hal atribut dasar. Selain itu, karena si Feng telah mengubur dirinya di tengah orang banyak, tidak ada yang berani melancarkan serangan kasual. Itu terutama berlaku untuk kelas jarak jauh. Akan sangat mudah bagi serangan mereka untuk mengenai sekutu mereka. Hanya kelas jarak dekat yang bisa mencoba menjebak si Feng. Namun, bisakah pemain elit mungkin memprediksi tindakan si Feng? Selain itu, si Feng sangat licik saat ia berlari ke arah tabib. Percepat, gunakan keterampilan kontrol. Jangan khawatir tentang tembakan persahabatan, eselon atas dengan tergesa-gesa memerintahkan. Ketika kelas sihir mulai melantunkan mantra mereka, awan petir di langit mencapai klimaks mereka. Pada saat berikutnya, kilat biru turun dari langit. Sejenak, seolah-olah akhir dunia menimpa mereka ketika kilat yang terang dan guntur yang kuat menguasai ladang. Ketika sambaran petir berhenti, keheningan jatuh. Semua orang terpana. Semua pemain yang berada dalam jangkauan eja telah menerima lebih dari minus 5.000 kerusakan setiap kali petir turun. Setelah lebih dari selusin sambaran petir, bahkan Met HP tinggi yang telah mengaktifkan dinding perisai dan keterampilan menyelamatkan diri seperti itu melepaskan hantu itu. Sementara itu, dengan kecepatan ekstremnya, si Feng berhasil melarikan diri dari petir badai Sareya setelah menerima beberapa sambaran petir. Namun, semua orang menemui akhir yang tragis.
Untuk menghadapi Zero Wing dan Ouroboros, berbagai guild besar telah mempersiapkan dan berkumpul bersama. Si Feng kebetulan mendarat di tengah kerumunan itu. Setelah badai petir berakhir, tidak ada seorang pun dalam radius efektif 100 meter mantra yang pernah hidup. Sebaliknya, hanya senjata dan peralatan yang menempati ruang tersebut. Adegan ini menyebabkan saksi terkesiap dan menggigil. Apakah ini kekuatan dari penyihir NPC tingkat 2? Ekspresi lembut Snow berubah suram ketika dia melihat daerah berlubang, hangus yang sebelumnya menampung lautan manusia. Sebelumnya, Gentle Snow mengira layak untuk merebut kota hutan batu dengan hanya 50.000 pemain elit jika mereka tidak perlu khawatir tentang pelecehan guild lainnya. Namun, setelah menonton ini, bahkan jika mereka memiliki pasukan beberapa kali lebih besar, menangkap kota sama sekali mustahil. Dari perkiraan kasar, sekitar 8.000 orang pasti sudah mati karena mantra tunggal itu. Ketika Sareya melihat bahwa si Feng masih hidup, bahkan tidak terluka, kilatan dingin melintas di matanya. Dia kemudian mulai melantunkan mantra tier 2 lainnya. Sementara itu, dua pemimpin kota batu hutan lainnya mulai membantai para pemain di depan mereka saat mereka menyerang si Feng. Terhadap pemain elit level 28 dan level 29, kedua NPC level 60 tingkat 2 hanya membutuhkan satu pukulan untuk mengakhiri hidup mereka. Kedua NPC itu seperti penggiling daging saat mereka membantai berbagai elit persekutuan. Adapun si Feng, dia tidak repot-repot melakukan pertarungan heroik melawan NPC. Sebaliknya, ia hanya berputar dan melarikan diri, berlari ke konsentrasi pemain tertinggi. Tidak hanya dia bisa mengurangi jumlah musuh dengan cara ini, tetapi dia juga bisa memanfaatkan para pemain elit untuk menjabarkan 3 pemimpin besar. Memberinya lebih banyak waktu untuk melarikan diri dengan hidupnya. Kekuatan NPC tingkat 60 tingkat 2 dengan kecerdasan tinggi bukanlah hal yang lucu. Bahkan Tuan Besar tingkat 35 tidak akan cocok untuk NPC ini. Kalau tidak, berbagai guild besar tidak akan ragu untuk merebut kota. Api Hitam, apakah kamu mencoba untuk membuat musuh setiap persekutuan di sini? Teriak seorang eselon atas dari salah satu persekutuan, urat-urat darah muncul dari amarah. Semua orang sudah menyaksikan kekuatan 3 pemimpin besar. Jika mereka tidak menghentikan si Feng, persekutuan mereka akan menderita kerugian luar biasa. Anggota guild yang telah menemani mereka bukan anggota normal. Anggota-anggota ini adalah yayasan persekutuan mereka. Jika bahkan sebagian kecil dari pemain ini meninggal, itu akan membuat guild mereka kembali sangat, belum lagi jika mereka kehilangan setengah atau bahkan 3/4. Kehilangan setengah atau lebih dari anggota mereka akan memberikan pukulan yang tidak dapat dipulihkan. Black Flame, bahkan jika Zero Wing lebih kuat, guild kamu akan membayar jika kamu menentang setiap hadiah guild. Kami masih bisa bernegosiasi untuk perdamaian jika kamu berhenti sekarang. Jangan membuat keputusan yang salah di sini. Petik 2. Menyaksikan pembantaian anggota guild mereka, eselon atas dari berbagai guild besar mencoba yang terbaik untuk menghentikan si Feng. Sayangnya, upaya mereka sia-sia. Si Feng terlalu cepat. Para ahli persekutuan mereka saat ini bergerak di pegunungan Stone Claw yang jauh. Dengan hanya anggota elit mereka yang hadir, mereka tidak bisa menjabarkan si Feng. Yakin, jangan bilang aku tidak pernah memberimu kesempatan. Instruksikan pemimpin guild kamu menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa persekutuan kamu tidak akan lagi ikut campur dengan hal-hal yang berkaitan dengan kota hutan batu segera. Jawab si Feng. Api Hitam, jangan berlebihan. Jika kamu tidak berhenti sekarang, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan terhadap anggota Zero Wing. Petik 2. Berjalan kaki dari kota hutan batu, bahkan tanpa melaporkan tuntutan si Feng kepada atasan mereka, mereka tahu itu tidak mungkin. Jika Zero Wing dan Ouroboros menempati lokasi yang strategis seperti Stone Forest Town, itu hanya masalah waktu sebelum pegunungan Stone Claw akan jatuh tangan juga. Karenanya, mereka tidak dapat menyetujui kondisi ini. Pada titik ini, tidak ada satupun dari guild besar yang berani menyerang 3 pemimpin besar karena takut akan memindahkan agro NPC ke arah mereka sendiri. Adapun anggota mereka tersebar dan melarikan diri, meskipun mereka dapat mengurangi kerugian mereka dengan melakukan itu, begitu tersebar. Mereka tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Ouroboros dan Zero Wing. Namun,
berurusan dengan 400 anggota Zero Wing akan menjadi sepotong kue untuk pasukan mereka. Bahkan Si Feng tidak bisa menyelamatkan sekutunya. Pada saat itu, kedua belah pihak akan berakhir dengan kehancuran timbal balik, dengan tidak ada pihak yang memperoleh manfaat. Sayang sekali, kamu meninggalkanku tanpa pilihan. Kalau begitu, Si Feng kemudian melanjutkan untuk berlari menuju kerumunan pemain berikutnya. Kamu akan menyesali ini. Eselon atas dari berbagai persekutuan tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng akan sangat menentukan dan tidak takut akan kehancuran bersama mereka. Tanda hubung. Pada saat ini, pemimpin persekutuan dari berbagai persekutuan, yang saat ini tinggal di pegunungan Stone Claw yang jauh, telah menerima berita tentang serangan itu. Black Flame benar-benar kehilangan akal sehatnya kali ini. Dia benar-benar berani menyatakan perang terhadap semua persekutuan kita. Karena dia ingin bermain, mari bermain. Suruh mereka mengirim detasemen kecil untuk mengeluarkan Black Flame. Semua orang harus berpisah dan menunda Ouroboros dan Zero Wing sebanyak mungkin. Aku ragu bahwa Black Flame akan memimpin 3 pemimpin besar menuju sekutunya sendiri. Galaxy Pass tertawa. Segera, dia memerintahkan, semuanya, mundur dari pegunungan Stone Claw dan bergegas ke kota hutan batu. Juga, hubungi pemimpin kelompok lainnya. Aku ingin menunjukkan Black Flame dan Snow Lembut bahwa mereka melakukan tidak lebih dari menggali kuburan mereka sendiri. Petik 2. Sebelum ini terjadi, Star Alliance dan Ouroboros sama-sama mengintimidasi guild. Oleh karena itu, tidak ada guild lain yang akan bekerja dengan salah satu dari mereka. Sekarang, bagaimanapun, situasinya berubah ketika Ouroboros aktif menimbulkan masalah. Paku yang menonjol akan dipalu. Jika Star Alliance bisa bersatu dengan guild lain untuk berurusan dengan Ouroboros, mereka tidak hanya bisa melenyapkan Ouroboros dalam satu kali kejadian, tetapi juga akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan kota hutan batu. Lagi pula, di dalam kerajaan Star Moon, tidak ada persekutuan lain yang bisa melawan Star Alliance. Setelah Ouroboros pergi, kata Star Alliance akan menjadi hukum. Beberapa saat kemudian, tentu saja, pemimpin persekutuan dari berbagai persekutuan besar telah membentuk aliansi dengan Star Alliance untuk menangani Ouroboros dan Zero Wing. Setelah berbagai persekutuan besar di sekitar kota hutan batu bersatu, sesuai dengan rencana Galaxy Pass, mereka mengirim pasukan 80.000 pemain untuk menekan Ouroboros dan Zero Wing. Adapun pasukan yang tersisa, mereka tersebar dan mengitari kota mencegah siapapun melarikan diri. Api hitam, sudah terlambat. Hari ini, kami akan mengajarkan kamu konsekuensi untuk memusuhi massa. Petik 2. Para eselon atas dari berbagai guild mengarahkan para anggotanya untuk menekan Ouroboros dan Zero Wing. Bahkan jika 3 pemimpin besar lebih kuat, dengan semua orang menyebar, bahkan jika NPC memiliki kendali bebas, mereka hanya akan membunuh jumlah yang terbatas. Terhadap pasukan 250.000, jumlah itu hanya akan setetes dalam ember. Sementara itu, berbagai guild besar telah memaksa Ouroboros dan Zero Wing ke sudut. Sangat mudah bagi sepasukan 250.000 elit untuk menekan 50.000 elit. Belum lagi, para ahli dari masing-masing geng masing-masing sedang dalam perjalanan. Ketika pasukan utama mereka tiba, Ouroboros dan Zero Wing akan selesai. Mereka bersatu seperti yang diharapkan. Si Feng mengerutkan kening. Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Karena kamu ingin pergi untuk saling menghancurkan, aku akan menunjukkan lubang keputusasaan kepada kamu. 3 pemimpin besar yang melindungi kota hutan batu belum mengungkapkan semua kekuatan mereka. Stone Forest Town berada sangat dekat dengan pegunungan Stone Claw. Dengan manfaat besar dari pegunungan, bagaimana Stone Forest Town mungkin menjadi kota biasa? Bab 658 Nikmah Desen. Aqua, bawa semua orang menjauh dari kota segera, kata Si Feng melalui bisikan. Dimengerti. Aqua Rose sedikit terpana dengan perintah ini. Awalnya, dia mengira Si Feng akan menggunakan kartu truf Zero Wing. Dia tidak mengira dia akan memerintahkan retret dan menyerah di kota hutan batu. Namun, karena Si Feng telah memberikan perintah, Aqua Rose tidak punya pilihan selain membawa semua orang pergi. Pasukan Snow Lembut juga mundur. Di seluruh Star Moon Kingdom, tidak ada satupun guild yang bisa melawan 250.000 pemain elit.
Jika mereka terus berjuang, hanya kematian yang menunggu mereka. Sebenarnya, meskipun mereka bertempur, musuh mereka juga tidak akan pergi tanpa cedera. Kedua belah pihak akan hancur. Dalam hal peralatan, kekuatan utama Zero Wing jauh lebih unggul dari para ahli guild lainnya, belum lagi para pemain elit mereka. Setelah kekuatan utama menukar batu permata tier 2 mereka dengan batu permata tier 3, atribut mereka benar-benar luar biasa. Selain itu, saat ini tidak ada ahli musuh untuk menjebak mereka. Akibatnya, kekuatan utama Zero Wing menyapu seperti sabit di pasukan musuh, hanya menyisakan kehancuran di belakangnya. Mantra demi mantra membombardir Kola, Yewumian, dan Turtle Dove, yang berdiri di garis depan tim. Namun, mantra ini bahkan belum menggelitik ketiga Met. Bahkan serangan yang paling kuat hanya memberikan sedikit lebih dari minus 1000 damage. Namun, ketiga Met masing-masing memiliki lebih dari 10.000 HP. Selain itu, sebagian besar serangan musuh mereka bahkan belum mendarat. Met ini hanya membutuhkan satu penyembuhan untuk pulih ke HP penuh. Ada juga dua Demons tier 2. Kedua tier 2 Demons adalah pejuang jarak dekat dengan masing-masing lebih dari 3 juta HP. Di bawah kendali Si Feng, kedua iblis itu seperti dewa kehancuran. Kedua iblis itu tak terbendung karena mereka menargetkan penyembuh musuh. Juga, meskipun Si Feng tidak bisa mengendalikan kedua iblis dengan sempurna, dia bisa menggerakkan mereka untuk menghindari serangan sebanyak mungkin. Dalam hal atribut dasar, dua level 35 tingkat 2 iblis jauh lebih kuat daripada Si Feng. Bahkan kekuatan mereka lebih unggul dari Si Feng, yang memakai batu permata tingkat 3 yang dikaitkan dengan kekuatan. Jadi, bagaimana mungkin pemain biasa berharap untuk menyentuh mereka? Hanya jika semua orang memusatkan serangan mereka pada dua iblis dan menutup rute pelarian mereka, maka kedua iblis itu menerima beberapa bentuk kerusakan. Namun, dengan penyembuh Zero Wing dan pemulihan perang bawaan Demons, mereka dapat dengan cepat memulihkan HP yang hilang. Terhadap serangan dua tier 2 Demons, berbagai guild besar menderita sejumlah kematian setiap detik. Setelah hanya beberapa menit pertempuran, koalisi persekutuan telah kehilangan hampir 7.000 pemain elit. Zero Wing merenggut nyawa sebanyak 3 pemimpin besar. Para anggota dari berbagai persekutuan besar merasa seperti pisau telah diceburkan ke dalam hati mereka saat mereka menyaksikan. Tanpa ahli guild mereka, mereka tidak berdaya melawan tim seperti ini. Ini juga mengapa berbagai persekutuan besar mati-matian berusaha untuk memelihara para ahli dan dengan panik memperebutkan pegunungan Stone Claw. Satu-satunya hiburan adalah Ouroboros menderita kerugian yang sama. Sejak pertempuran dimulai, Ouroboros telah kehilangan lebih dari 2.000 anggota. Ketika kedua belah pihak menyaksikan teman-teman mereka mati, semangat juang yang kuat mulai memenuhi hati mereka. Pada saat ini, daerah di sekitar kota hutan batu seperti medan perang kuno. Sementara itu, nama merah di kota hutan batu tercengang. Para pemain saling membunuh di semua tempat. Ada pemain sekarat setiap detik. Bahkan para ahli akan menjadi tidak signifikan dalam perang skala ini. Sebagai perbandingan, jumlah pembunuhan mereka adalah lelucon. Sementara Ouroboros dan Zero Wing mundur dari Stone Forest Town, Si Feng mengaktifkan Windwalk dan menghancurkan Speed Scroll saat ia berlari menuju kota. Sementara itu, 3 pemimpin besar mengikuti dari belakang. Hahaha, nyala hitam akhirnya ketakutan. Sayang sekali sudah terlambat untuk menyesal. Saudara, biaya. Jangan biarkan siapapun dari Ouroboros atau Zero Wing lolos. Petik 2. Dengan aliansi bintang memimpin, persekutuan lain dengan antusias mengejar anggota Ouroboros dan Zero Wing yang tersisa. Namun, ketika kedua guild menyerang pada pengepungan musuh, semua orang akhirnya menyaksikan kekuatan Zero Wing. Dengan hanya 400 anggota, Zero Wing telah dengan mudah membelah pengepungan lebih dari 10.000 pemain. Casting Star of Light, lebih dari 1.000 pemain tewas oleh tangan Blackie dalam sekejap mata. Adapun Fire Dance, dia seperti binatang buas saat dia menyerang kerumunan musuh. Dengan ayunan pedang pendeknya, dia dengan mudah mengirim pemain terbang dan membubarkan kerumunan. Bahkan tidak perlu lagi menyebutkan kelas berbasis kekuatan seperti Kola dan Rampan Blade. Menabrak garis depan musuh dengan perisainya, Kola dengan mudah mengirim 5 level 28 dan level 29 met terbang,
kerusakan lebih dari -1000 poin muncul di atas kepala pemain musuh. Setelah menyerap kerusakan akumulasi 5000 poin, ia kemudian mengaktifkan Blue Fire Shield, menyebabkan 150% kerusakan pada area seluas 3,10 meter di depannya. Para pemain musuh sebelum dia kehilangan lebih dari setengah HP mereka. Adapun Rampan Blade, dia mengacungkan pedang bermata biru Blue Fire-nya, membunuh seorang pemain musuh dengan setiap serangan. Dari waktu ke waktu, ia juga akan memicu Blue Fire Dance, langsung memusnahkan sekelompok elit. Namun, ketika datang ke kemampuan membunuh kelompok, Aqua Rose adalah yang terkuat dari mereka semua. Bukan saja dia meriam kaca, tapi dia juga punya Blue Fire Heart. Dia bisa memanggil 3 Blue Fire Cross peringkat elit untuk membantunya dalam pertempuran. Meskipun Blue Fire Cross hanya peringkat elit dan tingkat yang sama dengan Aqua Rose, level 30, kekuatan serangan mereka akan meningkat berdasarkan atribut intelijen Aqua Rose. Sementara itu, Aqua Rose saat ini mengenakan peralatan set tier 1 lengkap. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan batu permata tingkat 3. Total kecerdasannya adalah lebih dari 400 poin. Secara keseluruhan, setiap elit peringkat Blue Fire gagak bisa menyaingi elit khusus dari tingkat yang sama. Namun, aspek yang paling mengesankan dari Blue Fire Cross adalah keterampilan pertumbuhan mereka. 1 menit setelah Blue Fire Cross dipanggil, mereka bisa tumbuh dari elit ke elit khusus. Setelah 5 menit, mereka akan menjadi kepala suku. Setelah 10 menit, mereka akan menjadi tuan. Setelah 18 menit, mereka akan menjadi ketua tertinggi. Akhirnya, pada 27 menit, mereka akan menjadi Great Lords. Pada saat itu, meskipun Blue Fire Cross hanya akan bertahan selama 3 menit lagi, 3 Great Lords level 30 dengan mudah dapat menghabisi pasukan 1000 pemain elit level 30. Pada titik ini, 18 menit telah berlalu sejak pemanggilan Blue Fire Cross, jadi ketiganya sudah menjadi ketua tertinggi. Kerusakan mereka bahkan bisa menyaingi Great Lords. Selain dari kelas MT, Blue Fire Cross hanya membutuhkan 1 serangan untuk membunuh kelas lainnya. Bagaimana Zero Wing begitu kuat? Meskipun mereka memiliki begitu sedikit orang, mereka telah membunuh lebih dari 10.000 pasukan kita. Namun, kami hanya berhasil mengklaim lebih dari selusin nyawa. Untuk sesaat, setelah melihat seberapa kuat Fire Dance dan anggota Zero Wing lainnya, anggota persekutuan musuh menolak serangan maju, takut mereka akan mati seketika. Demikian juga. Sebelum ini, semua orang hanya mendengar bahwa Zero Wing sangat kuat. Namun, tidak ada yang benar-benar menyaksikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, sekarang, para guild ini akhirnya melihatnya sendiri. Pasukan 10.000 pemain elit tidak ada artinya bagi para ahli ini. Adegan ini juga mengejutkan anggota Ouroboros. Dengan hanya 400 pemain, mereka telah menanamkan rasa takut ke dalam puluhan ribu pemain. Sebagai musuh, mereka adalah kekuatan yang menakutkan untuk diperhitungkan. Namun, sebagai sekutu, mereka sangat bisa diandalkan. Dengan sangat mudah, Zero Wing membuat lubang melalui pengepungan berbagai guild besar, menciptakan jalan keluar. Namun, menghadapi pengepungan lebih dari 200.000 pemain, bahkan anggota Zero Wing hanya bisa melakukan begitu banyak. Ouroboros, yang telah memulai perang ini dengan pasukan 50.000 pemain, memiliki kurang dari 30.000 anggota yang tersisa. Jika mereka terus berjuang, mereka kemungkinan besar akan menderita pemusnahan total dan mengucapkan. Sementara itu, kota hutan batu tiba-tiba mulai runtuh. Bangunan-bangunan di dalam kota runtuh, satu demi satu. Obelis besar kemudian muncul di jantung kota, dan Si Feng berdiri di atas obelis ini. Apa yang sedang terjadi? Keributan ini langsung menarik perhatian semua orang ketika mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka berguncang. Itu seperti gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter yang menghantam daerah di sekitar Stone Forest Town. Apa yang kamu coba lakukan? Sareya berteriak cemas pada Si Feng, ekspresi ngeri di wajahnya. Dua pemimpin lainnya juga menghentikan pengejaran mereka saat mereka menatap Si Feng. Obelis ini adalah rahasia terbesar kelompok mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng akan tahu tentang hal itu atau untuk bergegas ke benteng mereka untuk mengaktifkannya. Tentu saja, aku ingin menyaksikan kedalaman neraka. Pada saat ini, Si Feng tampak compang-camping.
Dia tidak hanya perlu menghindari semua perangkap di dalam benteng, tetapi dia juga harus menghindari 3 pemimpin besar. Hanya setelah menggunakan semua skill penyelamatannya yang dapat digunakan, dia berhasil mengaktifkan tabu obelis terhebat di wilayah Star Moon City. Mengatakan demikian, Si Feng mengayunkan Abyssal Blade, menghancurkan bola kristal yang mempesona di atas obelis. Berhenti. 3 pemimpin besar berteriak ngeri. Bab 659 Token Kota. Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi panik 3 pemimpin besar, para pemain di kota hutan batu berbalik ke Si Feng, yang berdiri di atas obelis. 3 pemimpin besar adalah level 60 tier 2 NPC. Pada tahap permainan ini, NPC ini bisa menekan pemain seperti semut. Namun, NPC yang kuat seperti itu sebenarnya takut. Apa yang sedang terjadi? Setelah Si Feng menghancurkan bola kristal, dia memindahkan 7 tokoh utama ke aura ruang dan menggunakan gerakan luar angkasa untuk melarikan diri dari kota. Pada saat berikutnya, arai sihir 5 kali lipat besar muncul di atas Stone Forest Town, menyelimutinya. Tiba-tiba, mana rain mulai jatuh di kota. Kepadatan mana yang tinggi, efek mantra aku menjadi 2 kali lipat. Ini terasa luar biasa. Banyak pemain kelas sihir di bawah menjadi bersemangat. Pada saat ini, anggota Ouroboros dan berbagai guild besar telah berhenti bertarung ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah fenomena di kota hutan batu. Arai sihir 5 kali lipat menutupi langit di atas kota dan saat ini merilis kecemerlangan warna-warni. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan mana yang padat memenuhi kota. Tiba-tiba, kota hutan batu menjadi surga bagi para pemain. Semakin tinggi kepadatan mana di lingkungan, semakin jelas dan aktif seorang pemain. Area-area ini sangat membantu untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan seseorang. Sayangnya, lokasi dengan kepadatan mana tinggi sangat jarang di domain God. Meskipun mana lingkungan di menara percobaan Divine Colosseum cukup padat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kota hutan batu. Melihat bahwa kota hutan batu memiliki suasana yang sangat berharga, eselon atas dari berbagai guild mulai ngiler. Terlepas dari pengorbanannya, kita harus memiliki persekutuan kediaman di kota hutan batu. Keserakahan tanpa belas kasihan muncul di mata para eselon ini. Mengesampingkan kristal mana dari pegunungan Stone Claw, menangkap Stone Forest Town karena suasananya layak untuk setiap pengorbanan. Jika mereka memiliki kota hutan batu, mereka bisa mengirim elit persekutuan mereka ke sini untuk memperbaiki diri. Meskipun pengembangan di sini tidak akan seefisien di Divine Colosseum, mereka tidak perlu menghabiskan mana kristal tunggal untuk pelatihan. Mereka bisa menghemat banyak uang. Selain itu, jika mereka membiarkan anggotanya untuk berlatih di kota hutan batu untuk waktu yang lama, tingkat di mana mereka mengasuh para ahli pasti akan melampaui persekutuan lain. Dengan sekelompok besar ahli, menjadi persekutuan tingkat tinggi sekalipun akan sangat mungkin dilakukan. Tanpa ragu, eselon atas dari berbagai guild besar segera melaporkan ini ke masing-masing pemimpin guild mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kota hutan batu akan memiliki rahasia seperti itu. Aku tidak peduli apa yang diperlukan, kita harus mendapatkan kota hutan batu. Petik 2. Mendengar berita ini, berbagai pemimpin kelompok memberikan perintah mereka. Untuk sementara waktu, tidak ada satupun dari guild ini yang memperhatikan Ouroboros atau Zero Wing. Anggota mereka mulai melonjak ke kota hutan batu. Selain itu, dengan mana yang padat di sekitar kota, semakin dekat para pemain ini ke kota, semakin kuat kekuatan tempur mereka. Itu terutama berlaku untuk pemain kelas sihir. Kekuatan tempur mereka lebih dari 2 kali lipat. Pada saat ini, akan menjadi sepotong kue untuk membersihkan NPC kota Stone Forest. Meskipun NPC di kota juga telah tumbuh lebih kuat karena mana lingkungan, hanya kelas sihir NPC yang menerima buff kerusakan. Tingkat penyelesaian keterampilan mereka tidak berubah. Namun, itu tidak berlaku untuk pemain. Mana yang padat menciptakan lingkungan yang kondusif yang meningkatkan efek mantra dan tingkat penyelesaian keterampilan. Para pemain telah menerima dorongan yang jauh lebih besar untuk kekuatan tempur mereka daripada NPC. Oleh karena itu, menangkap kota menjadi lebih mudah. Pemimpin persekutuan, apa yang kamu lakukan pada kota hutan batu? Aquaros tidak bisa percaya pada apa yang dilihatnya. Stone Forest Town praktis adalah surga bagi para pemain sekarang.
Selain itu, ada juga kristal sihir Gunung Stone Claw. Guild apapun yang mengklaim kota itu pasti akan menjadi penguasa kerajaan bintang bulan. Jangan tanya. Perintahkan semua orang mundur dari kota ini seketika, kata Si Feng dengan tegas. Dia sudah lama menjauhkan diri dari kota. Di masa lalu, ketika pegunungan Stone Claw muncul, Dungeon telah memicu perang antara persekutuan besar Star Moon City. Namun, saat itu, tidak ada yang mengklaim Stone Forest Town untuk diri mereka sendiri. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Star Alliance melancarkan serangan terhadap Stone Forest Town. Tentu saja, Stone Forest Town tidak cocok untuk guild kelas 1. Namun, tepat sebelum persekutuan merebut kota, Sareya telah mengaktifkan obelisk. Tak lama setelah itu, pasukan Star Alliance dilenyapkan. Awalnya, ketika Si Feng merencanakan serangan di kota hutan batu, ia bermaksud menghabisi Sareya dengan cepat, memberinya kesempatan untuk mengaktifkan obelisk. Namun, karena situasinya tidak lagi memungkinkan itu, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan obelisk sendiri. Di bawah perintah Si Feng, meskipun Aqua Rose dan yang lainnya enggan, mereka dengan cepat mundur dari kota hutan batu. Snow, ayo pergi. Selama kita merebut token kota yang dijatuhkan oleh pemimpin besar, kota hutan batu akan menjadi milik kita. Pada saat itu, bahkan jika aliansi bintang dan band persekutuan lainnya bersama-sama, mereka tidak akan cocok untuk kita. Zhao Yueru menyarankan dengan cemas saat dia menyaksikan persekutuan dengan panik bergegas ke kota hutan Stone. Jika persekutuan lain memperoleh kota hutan batu, Ouroboros akan berjuang untuk bertahan hidup di Star Moon City. Melirik Aqua Rose dan yang lainnya, yang perlahan-lahan meninggalkan kota, gentle Snow menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo mundur. Tapi bagaimana dengan kota hutan batu? Dengan banyak pemain elit, mereka pasti bisa menghabiskan 3 pemimpin besar sampai mati. Belum lagi, para ahli persekutuan lain saat ini sedang menuju ke sini, Zhao Yueru bertanya dengan rasa ingin tahu. Api hitam menyuruh kami meninggalkan Stone Forest Town. Dia pasti punya alasan. Jika tidak, dengan kekuatan Zero Wing, mereka bisa bersaing untuk Town Token. Karena mereka tidak berusaha memperdebatkannya, pasti ada sesuatu yang salah dengan Stone Forest Town. Selain itu, api hitam menyebabkan ini sendiri. Dia harus tahu lebih banyak daripada kita. Yang terbaik adalah kita mundur dan mengamati situasi untuk saat ini. Stone Forest Town juga menggoda Snow lembut, tetapi dia memilih untuk mempertahankan ketenangannya karena dia tahu bahwa pikiran yang tenang adalah senjata terkuat dalam situasi seperti itu. Zhao Yueru menghela nafas. Meskipun dia kecewa, temannya tidak pernah salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa berbalik dan mundur setelah melirik Stone Forest Town. Anggota Ouroboros yang lain juga mulai mundur. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pertempuran di dalam kota hutan batu tumbuh lebih intens seiring berjalannya waktu. Mana lingkungan juga tumbuh lebih padat. Para pemain di kota bertarung dengan gila-gilaan di mana yang tebal. Setelah lebih dari 10 menit pertempuran panik, mayoritas NPC di dalam Stone Forest Town telah mati. Hanya beberapa NPC tier 2 yang tersisa, berjuang mati-matian untuk hidup mereka. Para pemain elit yang melonjak ke kota dalam gelombang terlalu banyak untuk ditangani, bahkan untuk 3 pemimpin besar. Pada saat ini, ketiga NPC masing-masing memiliki kurang dari 30% dari HP mereka yang tersisa. Di sisi lain, masih ada lebih dari 150.000 pemain elit di kota. Kemenangan sudah di depan mata untuk berbagai guild. Membunuh. Sareya hanya memiliki sekitar 1 juta HP tersisa. Berfokuslah untuk menghindari mantra kehancuran berskala besar. Petik 2. Ketua pemimpin telah mengeluarkan perintah. Siapapun yang mengamankan Town Token akan secara langsung dipromosikan menjadi Guild Elder, dihargai dengan seperangkat peralatan tingkat atas dan 5 juta kredit. Petik 2. Eselon atas persekutuan diam-diam mengirim perintah melalui saluran persekutuan mereka masing-masing. Selain dari posisi Guild Elder, memiliki satu set peralatan tingkat atas adalah impian semua orang. Selain itu, ada juga hadiah 5 juta kredit. Pentingnya token kota jelas. Bagi pemain biasa, 5 juta kredit adalah jumlah yang sangat besar. Jika mereka memiliki uang sebanyak itu, mereka tidak perlu bekerja sehari pun selama sisa hidup mereka. Selain posisi tetua,
mereka dapat menikmati kehidupan mewah. Tiba-tiba, semua orang mulai menyerang dengan antusiasme yang lebih besar. Sementara itu, anggota Ouroboros dan Zero Wing, yang menonton dari jauh, menjadi cemas. Pemimpin persekutuan, pada tingkat ini, beberapa persekutuan lain akan mengklaim kota token, kata Aquaros dengan cemas saat dia melihat ke Si Feng, yang mempertahankan ketenangan luar biasa. Namun, begitu Aquaros selesai berbicara, Sareya, yang berada di dalam Stone Forest Town, tiba-tiba berteriak, gelombang suara mengirim semua pemain dalam radius 30 yard terbang. Sebelum ada yang menyadarinya, rambut putih Sareya telah menjadi hitam berkilau. Seolah-olah dia telah tumbuh lebih muda beberapa dekade, penampilannya berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda tampan. Namun, tidak seperti orang biasa, mata pemuda ini hitam pekat seperti dua lubang hitam. Mata itu tidak mengandung emosi, dan hanya dengan menatapnya akan membuat seseorang menggigil. Itu akhirnya datang, Si Feng tumbuh serius ketika dia melihat Sareya yang jauh. Aqua, suruh semuanya bersiap-siap. Bab 660 bangun. Obelis berfungsi sebagai segel. Sementara itu, menghancurkan bola kristal di atas obelis setara dengan melepas segel. Tersegel di dalam obelis adalah sesuatu yang mengerikan. Para pemain kemudian baru mengetahui bahwa benda yang disegel di dalam obelis adalah sebuah awakenet. Itu mirip dengan mutan di antara monster. Namun, sementara mutan adalah mutasi monster, awakenet adalah mutasi dari NPC. Probabilitas munculnya kebangkitan sangat rendah, bahkan Si Feng tidak pernah secara pribadi menyaksikan seorang awakenet selama dasawarsa pengalamannya bermain God's Domain. Dia hanya mendengar sedikit informasi tentang mereka. Apa yang terjadi setelah setiap kebangkitan adalah bencana. Setelah Star Alliance secara tidak sengaja memicu satu bencana seperti itu di masa lalu, lebih dari 100.000 elitnya telah menyeberangi sungai Styx. Bahkan Galaksi Pas telah gagal melarikan diri saat itu. Dibandingkan dengan Mutants, seorang awakenet jauh lebih menakutkan. Tidak seperti Mutants, seorang awakenet dilahirkan dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Itu adalah musuh semua makhluk hidup. Selain itu, seorang yang bangkit dapat menyaingi bahkan malaikat jatuh, makhluk yang lebih tinggi, dari tingkat yang sama, sehingga sangat kuat. Orang yang disegel di dalam obelis awalnya adalah penyihir ilahi tingkat 5. Karena orang itu juga seorang yang tercerahkan, kekuatannya setara dengan malaikat jatuh dari tingkat yang sama. Hanya dewa tingkat 6 yang bisa menekannya. Untungnya, dengan tubuh awakenet sudah dilenyapkan dan hanya jiwanya yang tersisa, ia hanya bisa memiliki tubuh NPC lain, bahkan setelah pelepasan segel. Sementara itu, pada saat ini, yang bangkit telah mengambil alih tubuh Sareya dan melahap jiwa lelaki tua itu, menjadi pemilik tubuh yang baru. Setelah kepemilikan, kekuatan Sareya mengalami perubahan yang menantang surga. Dia bukan lagi eksistensi yang bisa dibandingkan dengan Sareya tua. Apakah kita benar-benar akan mengambil tindakan sekarang? Mata Aquaros melebar saat dia menatap Sareya, yang melayang di udara di kejauhan. Tanpa sadar, dia mulai menahan napas. Pada saat ini, Sareya bukan lagi level 60 tier 2 NPC tetapi sudah menjadi monster sejati. Hanya menatap Sareya dari kejauhan, Aquaros secara naluriah merasa perlu untuk berlari sejauh mungkin darinya. Sareya, bangun, penyihir hebat, level 50. HP 30 juta per 30 juta. Tubuh Sareya tidak hanya tiba-tiba mengalami transformasi besar-besaran, tetapi bahkan statistiknya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Meskipun level NPC telah turun sedikit, HP-nya telah pulih kembali ke status penuh. Kelasnya bahkan telah naik dari penyihir profesional tingkat 2 ke penyihir besar tingkat 3, kekuatannya meningkat secara tidak proporsional. NPC tingkat 3 setara dengan Tuan Agung dari tingkat yang sama. Di sisi lain, NPC Awakenet Tier 3 memiliki kekuatan yang dapat menyaingi bahkan NPC Tier 4 pada level yang sama. Tier 4 NPC bukanlah eksistensi yang bisa ditantang oleh pemain saat ini. Pada saat ini, para anggota dari berbagai persekutuan besar, yang telah dengan panik menyerang Sareya sebelumnya, juga sama-sama terpana. Setelah transformasinya selesai, Sareya meregangkan tubuhnya dengan ragu-ragu. Sesaat kemudian, udara di sekitarnya mulai bergetar. Segera setelah itu,
Sareya menunjuk jari ke langit. Tiba-tiba, sambaran petir yang tak terhitung melintas dan berkumpul di sekitar ujung jari Sareya, membentuk bola petir setinggi 2 lantai. Bersiaplah untuk menghindar. Dengan begitu banyak orang yang tersisa, bahkan Grid Mage tingkat 3 tidak cocok untuk kita. Teriak elementalis level 29 yang memerintah. Namun, begitu elementalis selesai berbicara, Sareya mengarahkan jarinya ke arah elementalis ini. Bola besar petir segera berubah menjadi sungai deras yang mengalir ke elementalis, melahap elementalis dan semua pemain di sekitarnya. Di bawah pengaruh arus petir Eja tingkat 3, tidak ada pemain dalam area seluas 100 yard yang selamat. Dalam sekejap mata, beberapa ratus orang meninggal. Namun, Sareya masih belum puas. Dia kemudian melanjutkan untuk menggunakan beberapa mantra tier 3 secara berurutan. Entah itu para pemain atau NPC di dalam Stone Forest Town, Sareya tidak membiarkan satu orang pun lolos. Di tangan NPC yang bangkit, tier 3 mantra seperti mainan sederhana. Dia bisa melupakan melantunkan mantra, segera melemparkan mantranya, tidak memberikan targetnya waktu untuk menghindar sama sekali. Setelah beberapa saat, meskipun semua orang berdiri terpisah satu sama lain, Sareya masih berhasil membunuh hampir 6.000 pemain. Sementara itu, para pemain penyerang menemukan bahwa jauh dari merusak NPC yang bangkit, serangan mereka bahkan tidak bisa menembus perisai ajaib Sareya sama sekali. Tiba-tiba, para pemain di dalam kota hutan batu terdiam. Mereka tidak lagi memiliki antusiasme dari sebelumnya. Menjalankan semuanya, mundur dari tempat ini dengan cepat. Banyak guild akhirnya menyadari bahwa mereka sama sekali tidak menentang Grid Mage tier 3 dan bahwa satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah lari untuk hidup mereka. Kalau tidak ada dari mereka yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ketua pemimpin, monster itu terlalu menakutkan. Lihat, persekutuan lain semua mundur. Jika kita menyerang maju sekarang, hanya kematian yang menunggu kita. Aquaros sangat pesimis mengalahkan NPC yang begitu kuat. Mereka hanya akan menderita seperti yang dimiliki guild lain jika mereka mencoba melawan keberadaan mengerikan itu. Siapa bilang kita perlu mengalahkannya? Kami hanya perlu menyegelnya lagi, si Feng tertawa. Di masa lalu, ketika segel pada obelis dibatalkan, Awakenet telah mengamuk, membuat para pemain di wilayah Star Moon City menjadi panik. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, orang-orang yang bangkit terus meningkat baik di tingkat maupun tingkatan. Bahkan koalisi dari berbagai guild yang berada di Star Moon City sama sekali tidak berdaya melawan yang bangkit. Namun pada akhirnya, insiden ini masih diselesaikan. Pada saat itu, seorang pemain telah menemukan di dalam obelis metode untuk menyegel kembali yang terbangun, memanfaatkan sejumlah besar kristal sihir untuk memperbaiki bola penyegelan kristal. Kalau tidak, dengan kekuatan para pemain saat itu, akan benar-benar mustahil untuk menghentikan Roaming Awakenet. Jika mereka bertemu dengannya, satu-satunya nasib yang menunggu mereka adalah kematian. Sementara itu, sekarang karena Sareya sibuk membantai anggota dari berbagai perserikatan besar, itu adalah kesempatan yang sempurna untuk menyegel kembali NPC yang bangkit. Si Feng menghabiskan sekitar 10 menit berlari kembali ke kota hutan batu. Selama periode ini, Sareya membantai lebih dari 100.000 pemain. Pada saat ini, kurang dari 50.000 pemain dari 150.000 plus asli tetap. Ketika berbagai pemimpin persekutuan mengetahui jumlah kematian ini, mereka hampir muntah darah dan pingsan. Sementara itu, persekutuan yang menderita kerugian terbesar adalah Star Alliance. Dari 70.000 anggota elit awal mereka, kurang dari 20.000 tetap. Apalagi jumlah ini terus berkurang. Hahaha, dengan ini, Star Alliance selesai. Setelah kehilangan begitu banyak anggota elit, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari kehilangan ini. Zhao Yueru terkikik ketika dia menekankan tangannya ke dadanya. Meskipun Ouroboros telah menderita banyak korban dalam perang ini juga memiliki kurang dari 30.000 anggota elit yang selamat dari 50.000 yang asli. Itu tidak penting dibandingkan dengan kerugian dari persekutuan lain. Dengan ini, Ouroboros akan menjadi guild nomor 1 di Star Moon City. Apakah ini rencana api hitam yang sebenarnya? Momen ini mengantarkan pulang ke Snow Lembut betapa menakutkannya si Feng.
Hanya satu kota hutan batu yang telah menjatuhkan begitu banyak anggota elit dari berbagai perserikatan besar ke kematian mereka. Jika bukan karena mereka bekerja sama dengan Zero Wing, Ouroboros kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari guild itu sekarang. Sementara Sareya sedang berburu anggota dari berbagai guild, Si Feng mengambil kesempatan untuk berlari menuju obelis. Sesampainya di bagian atas obelis, Si Feng segera mengambil 10.000 kristal ajaib dari tasnya dan meletakkannya di atas altar tempat bola kristal itu awalnya duduk. Bagi persekutuan manapun, 10.000 kristal sihir adalah jumlah yang sangat besar. Untungnya, Si Feng telah menugaskan senyum melankolis untuk membelinya secara massal sebelum kemunculan Kolosseum Ilahi. Jika bukan karena menangkap kota hutan batu, Si Feng tidak akan mudah berpisah dengan 10.000 kristal sihir. Pada saat berikutnya, 10.000 kristal sihir berubah menjadi tetesan cairan transparan yang dengan cepat diaglomerasi menjadi bola kristal penyegelan. Manusia tercela. Sareya panik ketika dia melihat reformasi bola kristal yang membuatnya tetap disegel selama ini. Menggunakan gerakan seketika, dia melintas ke arah Si Feng. "Kamu sebaiknya kembali ke tempat asalmu," Si Feng bergumam dengan nada rendah saat dia melihat Sareya yang mendekat dengan cepat. Dia kemudian menekankan tangannya pada bola kristal penyegelan, bergumam, "Segel 5 kali lipat, aktifkan." Sekaligus, arai sihir 5 kali lipat muncul di atas Stone Forest Town sekali lagi, menerangi area di sekitar kota. "Tidak!" Sareya berteriak menantang ketika dia mencoba menggunakan tier 3 spell untuk menyerang bola kristal penyegelan. Sial baginya, di bawah penindasan arai sihir 5 kali lipat, ia gagal memberikan bahkan satu mantra pun. Pada saat berikutnya, rantai emas turun dari jajaran sihir dan melilit tubuh Sareya. Si Feng telah melihat rantai emas ini sebelumnya. Rantai ketertiban. Bahkan para dewa tidak berdaya melawan mereka, apalagi dari Sareya. Rantai ini kemudian menyeret Sareya ke atas obelis. Tiba-tiba, rantai biru muncul dari ujung obelis dan menembus tubuhnya. Pada saat berikutnya, Sareya mengeluarkan jeritan kesakitan ketika rantai biru menyeret jiwa yang setengah transparan keluar dari tubuhnya dan masuk ke bola kristal penyegelan. Sementara itu, tubuh Sareya, yang telah lama kehilangan jiwa aslinya, mati dengan penyegelan jiwa Awakenet. Setumpuk jarahan juga menghujani tanah bersama dengan kematian NPC.